Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Pemirsa MMI Media Channel dimanapun berada, rahimakumullah. Pada kajian spesial Ramadan kali ini, kita akan menjawab pertanyaan, apa hukum suntik bagi orang yang berpuasa? Apakah membatalkan puasanya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita buka kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hukmul ibrah tajuzu lid-darurati. Hukum suntik pada awalnya adalah boleh dalam keadaan darurat. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha li shaumi ala salasati aqwalin. Kemudian ulama berselisih pendapat, apakah suntik saat berpuasa itu membatalkan puasa? Nah, perselisihan ini terbagi menjadi 3 pendapat. Fi qaulin innaha tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ilal jauf. Pendapat yang pertama, orang yang berpuasa kemudian dia suntik, maka puasanya batal secara mutlak. Karena apa? Karena suntik itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Maka pendapat yang pertama ini ya membatalkan puasa orang yang suntik secara mutlak. Wa fi qaulin, pada pendapat yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ilal jawfi min ghairi manfazin maftuhin. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak batal puasanya orang yang suntik. Karena apa? Karena meskipun ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga badan, ke dalam jauf, tetapi masuknya itu tidak melalui lubang yang alami, misalnya mulut ya. Tetapi masuknya melainkan melalui jarum suntik atau injeksi. Nah, pendapat yang kedua ini memutlakkan bahwa injeksi atau suntik ketika puasa itu tidak membatalkan puasa. Kemudian wa qaulun fihi tafsilun wa huwa al-asahhu. Pendapat yang ketiga itu merinci persoalan ini, dan ini adalah pendapat yang paling sahih. Bagaimana perinciannya? Iza kanat mughazziatan tubtilu shauma. Apabila ya yang masuk obat tersebut ya di dalam injeksi kemudian dimasukkan ke dalam badan, itu isinya adalah nutrisi atau vitamin, misalnya dengan itu bisa menguatkan orang atau menghilangkan lapar misalnya, maka kalau seperti ini pendapat ini mengatakan batal ya. Kalau yang disuntikkan itu misalnya nutrisi atau vitamin, maka batal puasanya orang yang suntik. Kemudian wa iza kanat ghairu mughazziyatin faqatron. Kalau yang disuntikkan itu ya tidak berupa nutrisi atau vitamin, hanya berupa obat-obatan atau cairan obat, maka ditafsil, dirinci lagi. Bagaimana perinciannya? Iza kana fil uruqil mujawwifati wa hiya auridatu fabatala. Yang pertama, meskipun cairan dalam injeksi tersebut berupa cairan obat, tapi kalau disuntikkan melalui pembuluh darah yang besar ataupun urat yang berongga, pembuluh darah yang berongga, maka puasanya tetap batal. Wa iza kana fil adli wa hiya al-uruqu ghairu mujawwifati
fala yabtulu. Rincian yang kedua, seandainya cairan obat tersebut disuntikkan melalui otot ataupun melalui pembuluh darah kecil yang tidak berongga, maka ini tidak membatalkan puasa. Jadi jelas ya, pendapat atau rincian yang ketiga ini pendapat yang lebih sahih apabila yang disuntikkan isinya adalah cairan nutrisi, maka batal puasanya. Tapi kalau yang disuntikkan cairan obat, maka dirinci. Kalau disuntikkannya melalui pembuluh darah besar, ya, melalui urat besar yang berongga, maka puasanya batal. Tapi kalau disuntikkan melalui otot, ya, melalui otot artinya tidak pada pembuluh darah besar yang berongga, maka puasanya tidak batal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.